Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena malam pertama ini kayaknya kurang semangat mungkin. Saya awali dengan pantun dulu sekali ini. Apalah artinya si daun salam kalau tidak dibilas lalu dibuat rendang? Apalah gunanya membalas salam kalau tidak ikhlas dan tidak lantang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jemaah salat Isya, dan insyaallah kita lanjutkan nanti dengan salat qiyamul lail berjemaah. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam pertama Ramadan ini diawali dengan firman Allah yang sudah tidak asing lagi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi orang-orang sebelum kita di zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa dan selainnya itu berpuasa juga, cuman tata cara dan waktunya berbeda. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ini saya pastikan dulu, ini jam dari tadi 7:30 aja. Jangan sampai silap saya, nanti kulibas bukan kuliah 15 menit jadi kuliah 50 menit jadi nanti takutnya. 7:30 aja saya perhatikan dari tadi nggak bergerak. Oh itu yang betul ya, 20.26. Hadirin yang mulia, saya sampaikan satu hadis yang sudah tidak asing bagi kita. Walaupun ada sebahagian kecil orang mempermasalahkan hadis ini lemah, tetapi menurut Imam Ghazali, untuk fadilah amal, bukan untuk hukum syar'i, maka dibenarkan dan dibolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan." Siapa yang gembira, fariha bidukhuli Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran. Diharamkan Allah jasadnya tersentuh oleh api neraka. Kok enak kali, kok semudah itu kali, hanya dengan gembira. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ma maknahu, apa artinya? Gembira itu bukanlah gembira yang diucapkan dengan lisan, bukanlah gembira yang ditunjukkan dengan kata-kata, tetapi kegembiraan yang diaplikasikan dengan perbuatan. Betul-betul senang dengan datangnya Ramadan. Dia berpikir inilah kesempatannya. Mungkin telah 11 bulan lamanya meninggalkan amal ibadah ataupun ibadah yang tercecer dan sebagainya. Ini kesempatannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, dibutuhkan hati yang gembira menyambut bulan Ramadan ini. Kalau pekerjaan sesulit apapun, seberat apapun pekerjaan, apabila dikerjakan dengan hati yang gembira, maka insya Allah pekerjaan itu akan mudah dijalani, akan cepat selesainya, hati pun tenang, nyaman. Maka tidak salah, betul Nabi yang mengatakan, siapa yang gembira mendapati datangnya bulan Ramadan, pasti dibebaskan jasadnya dari api neraka. Nah hadirin yang mulia, gembira ini berhubungan dengan hati, tidak berhubungan dengan jasad,
tidak berhubungan dengan tangan, kaki, tubuh, tapi murni dari dalam hati. Qalbun, dalam hati yang paling dalam, dan dia tidak bisa ditipu, tidak bisa dibohongi. Hanya dia dan Allah yang tahu seperti apa dan sebesar apa kegembiraan yang menyambut bulan Ramadan. Maka hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sungguh Allah itu tidak memandang rupamu, tidak memandang fisikmu, dia juga tidak memandang hartamu. Dia tidak pandang berapa banyak hartamu, berapa banyak rumah dan mobilmu, berapa banyak sawah ladangmu, tidak dipandang sedikit pun sama Allah. Tetapi yang dipandang oleh Allah, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dipandang oleh Allah yang pertama sekali adalah hatimu, lalu amal perbuatanmu. Oleh karena itu kita ibadah niat dalam hati dulu. Usolli fardul isya'i, dalam hati. Usolli fardul isya'i arba'a raka'at ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Begitu angkat takbir, tanamkan dalam hati yang paling dalam, sengaja aku solat isya karena Allah. Selesai. Sengaja aku solat isya, tidak diucapkan karena niat dalam hati. Kalau usolli, kata ulama, penegasan niat. Mana tahu terlupa, tapi begitu takbir Allahu Akbar, maka di dalam hati sebelum bar, maka niatkan sengaja aku solat isya. Kalau sudah dibilang isya, kita udah tahu isya pasti 4 rakaat. Jadi jangan lagi dalam hati, sengaja aku solat isya 4 rakaat sebagai ma'mum mustaqbilal qiblati, terlalu lama. Sengaja aku solat isya lillahi ta'ala, Allahu Akbar, dalam hati. Maka hadirin yang mulia, itulah pentingnya berniat. Innamal a'malu bin niat. Segala amal tergantung niat. Ketika niat kita salah, ketika niat kita lemah, maka salah dan lemahlah amal yang kita lakukan. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dipandang oleh Allah adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Setelah hati kita betulkan, setelah niat kita benarkan, baru amal-amal kita betulkan. Kita belajar syariat, kita belajar fikih, kita belajar sebagaimana dan yang lain-lain. Tapi niat yang pertama sekali dibetulkan dalam hati. Oleh karena itu Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab At-Tibyan menuliskan sebuah ungkapan daripada satu orang wali Allah, Ibrahim Al-Khawas rahimahullah. Beliau berkata, dawaul qalbi khamsatu asya. Obat hati ada 5 perkara. Dawaul qalbi khamsatu asya. Obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama kata beliau, qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan tadabbur, bukan hanya sekedar membaca. Maka wajar kalau selama ini sudah berpuluh-puluh tahun kita baca Quran, tapi tidak mampu membersihkan hati kita, tidak mampu melembutkan hati kita, tidak mampu menggetarkan hati kita manakala kita mendengar ayat-ayat suci dibacakan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, gemetar hatinya. Pertanyaannya, adakah sudah gemetar hati kita ketika mendengar ayat-ayat suci dibacakan? Bahkan ada sebahagian orang yang begitu jenuh mendengarnya, bahkan protes. Kenapa terlalu lama memperdengarkan suara ngaji di masjid sampai setengah jam sebelum azan? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang protes orang Islam pula, kaum muslimin pula yang protes. Suara ngaji diperdengarkan, jangankan bergetar hatinya, bahkan dia pun enak dan bosan, merasa terganggu mendengar ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan. Dawaul qalbi khamsatu asya, qiraatul Quran bitadabbur. Tadabburi Al-Quran. Maka pesan saya kepada kita semua, usahakan membaca Al-Quran, dibaca artinya, diresapi artinya,
Jangan sekedar mengejar cepat selesai 30 juz tapi enggak faham artinya, tidak memberikan perubahan di dalam hati kita, tidak menggetarkan hati kita. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, jujur saya bertanya tapi jawab dalam hati. Selama hidup kita, pernahkah kita membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, minimal artinya saja? Seumur hidup kita, pernahkah kita baca seluruh Al-Quran? Seluruh Al-Quran minimal artinya saja. Andai itu kita lakukan, insya Allah pasti lembut dan bergetar hati kita manakala membaca, mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Quran. Belum terlambat, sebelum nyawa masih belum sampai di kerongkongan, belum ada kata terlambat. Terus belajar baca Al-Quran, belajar melihat artinya, belajar memahami maknanya. Baca di keheningan malam, baca pelan-pelan, minimal 10 ayat, 20 ayat, 1 lembar atau 2 lembar Al-Quran setiap hari. 2 lembar Al-Quran dibaca setiap hari, 1 tahun selesai khatam 30 juz. Kalau 1 lembar dibaca setiap hari, 2 tahun selesai khatam. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, baca Al-Quran dengan artinya, yang pertama. Yang kedua, kata Ibrahim Al-Khawas rahimahullah, obat hati yang kedua, wa khala'ul batni. InsyaAllah besok kita lakukan. Apa itu? Mengosongkan perut. Orang kalau udah kosong perutnya, hatinya lembut. Mana ada orang dalam keadaan lapar marah-marah, ngamuk-ngamuk. Kalau udah lapar itu lembut, nafsunya pun lemah, keinginan syahwat segala macam tertekan. Wa khala'ul batni. Maka bagi orang yang ingin hatinya lembut, hatinya terang, hatinya bersih, seringlah mengosongkan perut melalui puasa Ramadan, puasa wajib atau puasa sunnah, atau bahkan dalam setiap harinya yang dilakukan oleh Nabi, 1 kali makan 1 hari, bahkan 3 kali dalam 3 hari sekali makan. Nabi sering dalam keadaan perut kosong walaupun tidak berpuasa. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, kosong perut bukan hanya menyehatkan tubuh dan fisik kita, tetapi kosongnya perut juga menyehatkan hati kita dan menguatkan jiwa kita. Subhanallah. Yang ketiga hadirin yang dimuliakan Allah, obat hati yang ketiga, qiyamul lail, salat malam. Qiyamul lail, walaupun cuma 2 rakaat, lakukan qiyamul lail. Kalau bisa di sepertiga malam yang akhir, kalau tidak bisa di pertengahan malam, kalaupun tidak bisa di awal malam. Kapan awal malam? Begitu selesai salat Isya, masuklah awal malam. Jadi dirikan qiyamul lail, dirikan untuk melembutkan hati. Kemudian yang keempat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kayak dikejar-kejar waktu saya ini. Yang keempat, wa tadarru' inda sahar. Yang keempat kata beliau, tadarru', merendahkan diri kepada Allah inda sahar, waktu sahur. Jadi sebaik-baik merendahkan diri dan berdoa kepada Allah adalah waktu sahur. Kata ulama, 15 menit, 20 menit sebelum azan subuh itu namanya waktu sahur. Maka pada waktu itu manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadarru' inda sahar, berdoa kepada Allah, minta semua keinginan, segala hajat duniawi maupun ukhrawi, minta segala macam keinginan kita. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, tadarru', melembutkan hati insyaallah. Dan yang terakhir kata beliau yang kelima, wa mujalisah, duduk sama-sama as-solihin, duduk bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Siapa orang yang soleh? Orang yang soleh sepanjang dia melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, maka kategori masuk ke dalam orang yang soleh. Maka duduk sama dia. Maka kita sarankan habis sholat maghrib jangan pulang dulu, duduk di masjid sama-sama kawan-kawan cerita, menunggu sholat isya. Habis sholat subuh jangan pulang dulu, duduk di masjid menunggu sholat isra. Lebih kurang 80 menit dari azan subuh masuk waktu isra.
Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada sahabat, sehingga antara Nabi dan sahabat begitu dekat, begitu erat, satu dengan yang lainnya, antara sahabat dengan sahabat yang lainnya begitu dekat, hadirin yang mulia, seperti saudara kandung. Di dalam surat Al-Fat Allah Subhanahu wa taala abadikan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang menyertainya, orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, asyidda'u 'alal kuffar, sangat keras, sangat tegas kepada orang-orang yang kafir, orang-orang non-muslim. Ruhama'u bainahum, tapi di antara mereka sesama saling berkasih sayang. Subhanallah. Di antara sesama kaum muslimin kasih sayang, membersihkan hati. Maka kebiasaan ulama kita, di khususnya di tanah air ini, ada tradisi punggahan. Di sini ada Pak? Ada ya, alhamdulillah. Punggahan artinya naikkan, menggahan atau punggahan. Jadi tradisi punggahan ini sebenarnya sudah ada dari mulai tahun lebih kurang 600 Masehi, di zaman kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam memang melakukan tradisi punggahan, kumpul sama-sama orang satu kampung, lalu membawa makanan, lalu pada saat itu bermaaf-maafan agar hati bersih, agar hati gembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Subhanallah. Berarti semalam sudah dilakukan ya Pak? Alhamdulillah. Kalau bisa terus, walaupun ada sekelompok orang yang mengatakan itu bid'ah, itu sesat, nggak usah kita dengarkan. Nggak usah pala kita openkan. Kita yakinkan aja. Walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Bukan lakum dinukum waliyadin. Itu sama orang-orang non-muslim. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Tapi untuk orang Islam yang tidak sependapat, walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Kami yakin dengan ini amalan kami, lalu kami amalkan. Kalau kalian yakin dengan amal kalian itu, silakan lakukan. Kita tengok aja nanti di akhirat siapa yang benar. Kita lihat aja nanti di akhirat siapa yang paling tinggi. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 5 pesan daripada Syekh Ibrahim Al-Khawas, satu orang wali Allah. Cara untuk melembutkan hati seirama juga dengan yang disampaikan Nabi. Sering saya sampaikan hadisnya, inna hadhil quluba tasda. Sungguh hati manusia ini bisa berkarat. Kama yastaul hadidu ila asabahul ma, sebagaimana berkaratnya besi kalau kena air. Besi sekuat apapun, kalau sudah terkena air dia akan berkarat. Kalau sudah berkarat, lambat laun dia akan rapuh dan mudah patah. Maka hati manusia kalau dia berkarat, lambat laun dia mudah patah, mudah putus asa, mudah mengeluh dan sebagainya. Akhirnya yang paling kita takutkan, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, dia putus harapan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takutkan. Maka hadirin yang mulia, bersaat bertanya sahabat, ya Rasul, wa ma jilauha, bagaimana cara membersihkannya ya Rasul? Hati yang sudah berkarat tadi, gimana cara membersihkannya? Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi bersabda, kathratu dzikril maut, banyak-banyak mengingat kematian, wa tilawatil Quran, dan banyak-banyak membaca Al-Quran. Tilawatil Quran, ingat, tilawatil Quran itu dengan tartil yang benar. Kata ulama, baca Quran itu dengan tilawatil Quran yang benar, dengan tahtil yang benar. Pernah saya sampaikan mungkin kemarin di sini tentang penelitian satu orang profesor di Amerika, Universitas Boston, yang meneliti darah di dalam mangkok yang dimasuki berbagai macam virus. Lalu diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang baik dan benar, murattal Al-Quran dengan tartil yang benar. Beberapa lama lamanya, beberapa saat lamanya diperdengarkan. Lalu begitu selesai, darah ini diteliti kembali. Subhanallah, sehat, nggak ada penyakit apa-apa di dalamnya setelah diperdengarkan Al-Quran dengan baik dan benar. Maka hadirin yang mulia, kalau kita membaca Al-Quran atau kita mendengar Al-Quran dengan baik dan benar, maka Al-Quran itu akan masuk ke gendang-gendang telinga kita, lalu meresap kepada saraf-saraf kita, lalu dia melancarkan peredaran darah kita. Maka itulah membuat orang jadi sehat. Coba kita tanya dengan orang yang sakit. Ada yang sakit 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Jujur tanya sama dia, Pak, selama sehat dulu sering nggak dengar Al-Quran?
Maka hampir 90% menjawab jarang dengar Al-Quran, lebih sering dengar dangdutan. Jarang dengar Al-Quran, lebih sering dengar dangdutan. Bahkan kadang mau tidur yang diputar musik dangdutan. Wajar kalau darah ini ngambek, darahnya merajuk, nggak mau beredar lagi, akhirnya stroke, gagal ginjal, asam urat dan sebagainya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an, kata Allah, adalah untuk obat bagi orang-orang beriman. Wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi hadirin yang mulia, enggak usah jauh-jauh cari obat, Al-Qur'an. Tapi syaratnya baca yang baik dan benar. Panggil, tanya sama kawan. Apalagi Al-Quran kita pakai di dalam solat. Coba jujur kita, pernahkah kita perdengarkan ayat Al-Quran minimal Al-Fatihah kepada orang yang bisa baca Quran, atau kepada ustadz atau ustazah? Ustadz, ustazah, coba dengarkan bacaan Al-Fatihah saya, betul atau tidak? Perdengarkan sama dia. Nabi ditalaki setiap bulan Ramadan sama malaikat Jibril alaihissalam. Jadi waktu qiyamul lail Nabi solat baca Quran, Jibril di belakangnya mendengarkan seluruh Al-Quran dibaca oleh Nabi. Betul atau salah? Setiap tahun di bulan Ramadan. Nah, kita dulu boleh jadi kita pintar waktu kecil, juara MTQ tingkat kelurahan, juara MTQ tingkat desa. Tapi setelah dewasa, bertahun-tahun nggak pernah baca Quran, boleh jadi salah. Karena Al-Quran ini lebih cepat hilang dari ingatan manusia, kata Nabi, lebih cepat daripada unta yang hilang daripada ikatan. Cepat, hadirin yang mulia. Saya ada beberapa ustadz kondang, begitu dia baca Quran, sakit telinga saya. Kenapa? Karena salah yang dia baca. Huruf za dia baca za. Coba. Huruf so dia baca so. Udah salah itu. Artinya pun berubah, maknanya bisa berubah, fatal kalau udah makhraj. Makharijul huruf merubah arti. Maka usahakan perbaiki Al-Fatihah. Kalau enggak bisa semua Al-Quran, minimal Al-Fatihah yang wajib di dalam solat kita perbaiki. Itu yang kita bawa kepada Allah. Kita berbincang kepada Allah melalui itu. Kalau itu salah gimana? Udah salah solat, udah jelas salah juga doanya. Kalau udah salah doa pasti enggak diterima oleh Allah doanya. Maka perbaiki, mudah-mudahan. Hampir 20 menit ini. Ustaz ini memang lama kali kalau ceramah. Terkenal. Mudah-mudahan di Ramadan ini saya berikan motivasi kepada kita. Al-Quran, perbaiki Al-Quran kita yang bisa melembutkan hati kita, yang bisa membersihkan hati kita. Semua nanti ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Nikmat suara, nikmat harta, nikmat kesempatan, nikmat kemampuan akan ditanya oleh Allah. Apa usahamu? Apa yang sudah kau lakukan agar kau bisa baca Al-Quran? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah, membuka mata hati kita, bukan hanya mata lahiriah tapi mata batin kita, bahwasanya inilah harta yang akan kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bekal yang akan kita persembahkan kepada Allah. Bagaimana jadinya kalau hadiah yang akan kita persembahkan kepada Allah ini nilainya buruk dalam pandangan Allah, nilainya jelek dalam pandangan Allah. Sedangkan kita kalau dikasih hadiah yang buruk aja kita nggak mau terima, jangankan kita pakai, mungkin kita kasihkan sama orang lain lagi kalau dia buruk. Apalagi Allah dalam amal ibadah. Walau amal ibadah itu sedikit, solatnya cuma 2 rakaat tapi cantik dan benar, Allah lebih suka itu daripada orang yang solat puluhan dan ratusan rakaat tapi tidak benar, salah dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Pada malam yang pertama ini saya juga memohon maaf ya apabila ada kata-kata yang tidak sengaja keluar kepada bapak dan ibu sekalian. Malum lagi bicara ini kadang-kadang lupa, ya nggak sadar gitu. Udah kadang-kadang nggak ingat lagi. Ketika direkam
diperdengarkan apa ya tadi saya ucapkan ini gitu. Rupanya enggak. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Besok kita Ramadan, mudah-mudahan kita jalani Ramadan dengan hati yang gembira, dengan hati yang bersih. Allah mudahkan semua amal-amal kita di bulan Ramadan, dan kita baca doa yang diajarkan Nabi menyambut bulan Ramadan. Allahumma ahillahu alaina, ya Allah jadikan hilal ini bagi kami, hilal Ramadan ini. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman, dengan kebenaran dan dengan iman, wassalamati wal Islam, dengan keselamatan dengan Islam. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.